Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 837 ayat 1 dan ayat 2. Sadahu tanama cayuli Sabulon nito ditadui Bagas ni debata amai Iparadi dinamonangi Sogodi surgoi Sai pajupang dohi tarisi Sogodi surgoi Sai pajupang dohi tarisi Ita dohodonga tadisa Ramarete mamuji Tuhan Dan adung hasusah bisa Saleleng adisu dosona Sogodi surgoi Sai pajupang dohi tarisi Sogodi surgoi Sai pajupang dohi tarisi Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 16 yang berkata demikian. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes, di kemudian hari dia menjadi rasul, menjadi pekabar Injil. Tetapi pada masa itu, para umat Kristen sedang menghadapi tantangan berat dari pihak pemerintahan Romawi dan juga dari pihak masyarakat secara umum yang tidak suka dengan kekristenan. Mereka disiksa dan dikejar-kejar karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yohanes sendiri telah ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos, yaitu pulau pembuangan. Begitulah kondisi yang sedang mereka hadapi saat itu jemaat Tuhan. Tetapi pada saat Yohanes berada di pembuangan Patmos saat itu, Yohanes menerima wahyu dari Allah, menerima penyingkapan rahasia tentang yang akan terjadi nanti pada masa kehidupan yang kedua kelak, setelah penghakiman terakhir tiba di akhir zaman. Oleh perintah Allah, semua wahyu yang dilihat oleh Yohanes dituliskan kembali oleh Yohanes dan mengirimkannya kepada ketujuh jemaat-jemaat Kristen yang ada pada saat itu untuk memberikan semangat
dan untuk mendorong mereka supaya mereka tetap setia sebagai pengikut Tuhan Yesus, walaupun harus menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dari banyaknya wahyu yang diterima oleh Yohanes dari Tuhan pada masa itu, salah satunya adalah penglihatan akan suatu kumpulan besar orang banyak yang memakai baju putih yang tidak terhitung banyaknya, yang datang dari segala bangsa, suku, dan kaum serta bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah di sorga, memegang daun palem sambil memuji Tuhan. Dan kemudian salah seorang dari tua-tua yang ada di sorga menyapa Yohanes dengan berkata bahwa semua orang-orang yang berpakaian putih itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dan dikatakan juga bahwa di dalam tahta Allah di sorga itu, mereka semua tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikianlah disampaikan oleh tua-tua yang ada di sorga yang menyapa oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dari pernyataan tua-tua itu dalam wahyu ini, kepada kita juga dinyatakan bahwa kelak nanti setiap orang yang berada di sorga tidak akan kekurangan lagi, tidak akan lapar, dan tidak akan haus, dan penderitaan tidak ada lagi di sana. Tentunya ini saudara jemaat Tuhan menjadi pengharapan bagi kita. Pengharapan akan yang baik yang akan kita peroleh di tengah-tengah penderitaan yang harus kita hadapi selama kita di dunia ini karena iman kita kepada Tuhan. Pernyataan tua-tua itu memotivasi kita untuk tidak putus asa, untuk tidak murtad oleh karena penderitaan. Tetapi kita semakin dikuatkan untuk bisa bertahan dalam penderitaan dengan tetap setia kepada Tuhan. Sebab kelak penderitaan karena iman yang kita alami di dunia ini akan diganti dengan sukacita pada kehidupan kita yang kedua nanti. Paulus berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." 1 Korintus 15 ayat 58. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pemazmur berkata seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa atas perlindungan dan keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih buat firman-Mu yang kami terima saat ini. Lewat firman-Mu yang telah memberitakan hidup orang yang berada di surga, yaitu hidup yang penuh dengan sukacita, dan di surga tidak ada lagi ratap tangis. Kami masing-masing menjadi termotivasi untuk meraih kehidupan di surga nanti. Ya Bapa, benahilah kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami sanggup untuk hidup setia di hadapan Tuhan, meskipun di tengah-tengah banyaknya tantangan, rintangan, dan ancaman. Kuatkanlah kami untuk menjaga diri kami dari segala perbuatan yang jahat, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal.
Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, lawatlah saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini lewat kuasa-Mu. Sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka. Berkati segala usaha perawatan dan pengobatan yang diberikan oleh keluarga yang mengasihi mereka, supaya semuanya itu menjadi kesembuhan, memulihkan kesehatan mereka kembali. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu selama ini kepada mereka. Dan saat ini kami bermohon kepadamu ya Bapa, berkenanlah kiranya Engkau untuk selalu menjaga untuk menuntun hidup mereka. Tuntunlah mereka Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan. Berikan Tuhan umur yang panjang, berikan kekuatan, kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa yang baik, hari ini kami mau melakukan berbagai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan dan keselamatan kepada kami di dalam setiap gerak kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Dan berkatilah apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Lindungi kami, lindungi anak-anak kami, lindungi keluarga dan sanak saudara kami. Ya Bapa, ampunilah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami berkenan di hadapan-Mu dan berkenan untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.